I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Widyastuti. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Di sini saya akan mereview salah satu artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Untuk poin pertama, mengapa penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu kenapa penelitian ini dilakukan itu karena adanya kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan perusahaan ini sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal ini mengungkapkan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan pun menurun. Untuk fenomena sendiri, pada artikel ini peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah tidak bisa dalam memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Research GAP dalam penelitian ini. Intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Itu menurut Martin and Lopez pada tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Itu menurut Combi and Suhardionto pada tahun 2017. Kemudian ada menurut Sanmugam dan Theo pada tahun 2017, di mana knowledge management merupakan informasi yang berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Artikel utama dalam penelitian ini yang pertama itu ada maraknya bisnis beraneka ragam disertai dengan inovasi teknologi yang semakin berkembang, menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Itu diambil dari artikel Alsair pada tahun 2014. Yang kedua, adanya hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Itu menurut Febri pada tahun 2018. Yang ketiga, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi pengetahuan dan pengalaman. Itu berdasarkan artikel dari Al-Hayali dan Al-Najjar pada tahun 2016. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu economic performance dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan. Dari perusahaan dengan harga saham, dari return saham yang digunakan sebagai bagian dari proksi ekonomi perusahaan yang banyak mengalami naik atau turun. Rumusan masalah dan tujuan dari artikel ini yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Apakah hidden value intangible asset mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga, apakah water accounting mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian ada tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan hidden value of intangible asset mempengaruhi potensi economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah knowledge management mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah water accounting mempengaruhi potensi economic performance. Kontribusi dari penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan serta peran antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Grand teori yang digunakan sendiri yang pertama itu ada stewardship theory, di mana menjelaskan situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Itu menurut Donaldson and Davis pada tahun 1991. Yang kedua ada stakeholder theory, menyatakan bahwa semua teori stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka.
dan dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Itu menurut Digan pada tahun 2004. Kemudian yang terakhir ada legitimate theory, yang mana menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka ini dapat diterima oleh pihak luar. Itu menurut Digan and Rankin pada tahun 1996. Kemudian keterkaitan teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, teori stewardship sendiri itu memiliki keterkaitan dengan variabel economic performance, di mana adanya sikap manajemen dalam menjadikan variabel ini tampak baik. Teori ini juga menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya memotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih dapat mencapai kinerja ekonomi yang dikelola perusahaan, yang pada prinsipnya ini menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Yang kedua, keterkaitan stakeholder teori dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel hidden value of intangible asset dan knowledge management, di mana kedua variabel tersebut memiliki sifat yang sukarela. Value added dari nilai tersembunyi aset tidak berwujud dan knowledge management yang dapat mendorong nilai economic performance untuk kepentingan stakeholder dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan meminimalisir kerugian yang memicu bagi pihak stakeholder. Dapat dilihat di sini bahwa ada rangka konseptual di mana ada 3 variabel independen pada variabel dependen, di mana variabel dependennya itu economic performance dan variabel independennya itu yang pertama ada hidden value of intangible assets, yang kedua ada knowledge management, dan ketiga ada water counting. Selanjutnya ada hipotesis penelitian yang dimana H1 pertama hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Metode yang digunakan pada artikel ini, yang pertama itu dari rancangan penelitiannya sendiri itu menggunakan analisis regresi. Yang kedua, teknik penarikan sampelnya, di mana teknik penarikan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Peneliti ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga ada uji analisis, di mana menggunakan 9 perusahaan manufaktur yang terdapat di BI dengan jangka tahun dari tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya ada jenis data. Data penelitian ini sendiri berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi BI yaitu http://www.edx.co.id. Kemudian ada uji kelayakan model di mana menggunakan analisis regresi data panel. Dapat lihat di sini ada tabel uji Chow dan tabel uji Hausman, tabel uji Lagrange multiplier. Selanjutnya ada hasil uji kelayakan model di mana dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa F statistik dengan nilai 3,23862 lebih kecil daripada F tabel yaitu di mana 2,83275 dan nilai probabilitas F statistiknya itu 0,0435 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA dapat diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance, di mana dapat tarik kesimpulan bahwa model ini layak digunakan. Kemudian dapat lihat di sini ada hasil dari uji T. Kemudian ada persamaan regresi yang digunakan, di mana menggunakan analisis regresi data panel. Hasil perhitungan analisis regresi data panel pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu economic performance IT sama dengan negatif 4,3855 ditambah 0,818 INTAF ditambah 4,7746 km plus 1,0311.
Kemudian ada uji hipotesis, di mana hipotesis pertama yaitu hidden value of unthinkable, yang dimana pengaruh dari variabel ini tuh sangat berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai tes statistik 3,31982 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansinya. Yang selanjutnya ada hipotesis kedua yaitu variable knowledge management terhadap economic performance ini dengan nilai tes statistik 2,60280 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansinya sendiri. Hipotesis ketiga yaitu ada pengaruh water accounting terhadap economic performance dengan tes statistik 2,78211 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,00900 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Poin selanjutnya yaitu ada kesimpulan, yang dimana yang pertama itu hasil penelitian membuktikan bahwa variabel hidden value of unthinkable asset terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hidden value of unthinkable asset yang tinggi dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Yang kedua, hasil penelitian ini membuktikan bahwa knowledge management terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, hasil penelitian membuktikan bahwa water accounting terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang terakhir, hasil ini menjelaskan bahwa pengaruh water accounting yang baik, maka perusahaan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kredibilitas perusahaan di masyarakat dapat meningkat nilai economic performance. Kemudian ada keterbatasan dari artikel ini. Yang pertama itu periode penelitian relatif masih singkat, karena hanya 5 tahun, yaitu dari periode 2014 sampai 2018, hingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya 9 perusahaan manufaktur. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 3 variabel. Yang keempat, minimalnya pengetahuan penulisan mengenai program pengolah data EViews sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Kemudian ada implikasi di mana peneliti memberikan rekomendasi penelitiannya bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproksikan economic performance. Bagi investor dan calon investor sendiri, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, yaitu dengan melihat dari kriteria dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan sendiri berfluktuatif setiap tahunnya. Sekian penjelasan saya tentang review artikel ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't want your body, hate you, think about you, it's somebody else.